Sebelum cerita ini dimulai, satu hal penting. Jika kamu pernah melewati jalan tol ini, atau punya pengalaman yang belum pernah kamu ceritakan ke siapapun, klik like sekarang. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, dan follow akun ini. Karena cerita ini bukan sekadar kisah, ini adalah peringatan. Inilah tragedi Tol Cipularang. Malam itu, jalan tol terlihat tenang. Lampu kendaraan berbaris rapi, membelah gelap di antara perbukitan. Tak ada yang tahu, beberapa menit kemudian, ketenangan itu akan berubah menjadi kekacauan. Inilah kisah yang terus berulang di jalan tol Cipularang. Sebuah jalur yang tampak biasa, namun menyimpan keputusan paling menentukan dalam hidup banyak orang. Sebuah truk bermuatan berat melaju di turunan panjang. Mesin menderu, kecepatan bertambah, dan waktu seolah berjalan lebih cepat dari biasanya. Pedal rem diinjak. Sekali, dua kali, tidak ada perlambatan. Detik berikutnya menjadi kepanikan. Klakson ditekan tanpa henti. Kendaraan di depan tak sempat bereaksi. Benturan pertama terdengar memekakan telinga. Disusul tabrakan lain yang datang beruntun. Asap, pecahan kaca, dan teriakan memenuhi udara. Dalam hitungan detik, Cipularang berubah menjadi lorong maut, tempat di mana perjalanan pulang berubah menjadi akhir cerita. Yang membuat kisah ini semakin mencekam adalah kenyataan bahwa peristiwa serupa telah berkali-kali terjadi di titik yang hampir sama dengan penyebab yang hampir identik. Seolah tragedi ini memiliki pola, namun terus dibiarkan terulang. Di balik sirena dan lampu darurat, tersisa keheningan panjang. Nama-nama yang tak pernah sampai ke tujuan, keluarga yang pulang dengan kehilangan. Setiap rambu peringatan di Cipularang dipasang setelah tragedi terjadi. Setiap jalur penyelamat dibangun setelah korban berjatuhan. Namun satu pertanyaan masih menggantung hingga hari ini. Berapa banyak peringatan yang harus diabaikan sebelum tragedi ini benar berhenti? Dan ketika kamu kembali melintas di jalan ini, ingatlah satu hal, di Cipularang, satu detik kelengahan bisa mengubah perjalanan biasa menjadi kisah yang tak pernah sampai tujuan. Cerita di Cipularang tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap orang yang melintas membawa versinya sendiri. Ada yang selamat, ada yang kehilangan, ada yang merasa hampir jadi korban. Sekarang giliran kamu. Menurutmu, apa penyebab utama tragedi Cipularang? Kelalaian manusia, sistem yang lemah, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita paling jujur akan kita bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa follow, karena kisah ini belum berakhir.